إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Halim Al-Badawi hafizahullah taala. Dan masih melanjutkan kitab Al-Buyu'ah, kitab jual beli, sampai pada pembahasan hibah atau hadiah. Terakhir kita membahas tentang hadiah yang tidak boleh ditolak, dan itu ada tiga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wasaidu wa tuhru wal laban, bantal, minyak arabuk, dan susu. Sekarang kita masuk pada pasal berikutnya, yaitu membalas hadiah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata,
hadiah itu tidak bisa dibagi. Kita hanya punya satu hadiah, sedangkan kita punya beberapa tetangga. Maka siapakah orang yang paling berhak untuk kita berikan hadiah itu kepadanya? Maka Nabi SAW memberikan jawaban, yang paling dekat itu rumahnya. Yang paling dekat itu rumahnya. Adapun kalau kita memiliki hadiah lebih dari satu, maka berikan kepada semua yang ada. Namun jadikan jarak yang paling dekat hingga yang dekat, hingga yang agak dekat, hingga yang seterusnya itu sebagai skala prioritas. Jadi misal kita punya 5 hadiah, maka kita bisa berikan kepada mulai orang yang paling dekat rumahnya dengan kita, lalu setelahnya, ya. Jadi ini di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Quraib Maula Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa Maimunah binti Al-Haris, yaitu salah satu dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan kepadanya bahwa ia memerdekakan budaknya dan belum izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala datang hari gilirannya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau merasa bahwa aku telah memerdekakan budakku?" Ya. Beliau menjawab, "Apakah engkau telah melakukannya?" Ia berkata, "Iya." Beliau bersabda, "Ama innaki law a'taitiha ahwalaki kana a'dhama li ajriki atau li ajriki." Seandainya kau berikan kepada bibi-bibimu atau paman-pamanmu, akhwal itu paman dari jalur ibu, adik atau kakaknya ibu, maka itu lebih besar pahalanya untukmu. Jadi salah seorang istri Nabi SAW, Maimunah binti Al-Haris, itu memerdekakan budaknya. Namun ternyata dia belum izin dan belum konsultasi dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba saja budaknya sudah apa? Sudah diperdekakan. Maka Nabi SAW justru menganjurkan seandainya itu diberikan kepada bibi atau paman-pamannya dari jalur ibu, maka tentu lebih baik. Ini mengisyaratkan bahwa termasuk di antara skala prioritas di dalam pemberian hadiah itu kepada kerabat. Ya. Jadi hadis tadi yang sebelumnya itu Aisyah, hadis Aisyah itu anjuran untuk memberi hadiah kepada tetangga yang paling dekat. Adapun hadis Quraib Maula Ibn Abbas menunjukkan bahwa sepatutnya memberikan hadiah kepada kerabat. Nah, di sini disebutkan akhwal, kerabat Maimunah, yaitu paman-paman beliau dari jalur ibu. Apakah harus seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang nampak itu tidak harus. Jadi itu kondisi yang ada. Mungkin saja kondisi paman-pamannya Maimunah dari jalur ibunya itu sudah membutuhkan pelayan. Mereka dalam kondisi yang mungkin kesulitan, maka mereka butuh orang untuk melayani. Nah, mungkin saja ini yang jadi pertimbangan sehingga Rasulullah SAW arahkan Maimunah untuk seharusnya memberikan budak itu atau menghibahkan, menghadiahkan budak itu kepada paman-paman beliau
Maka dari itu orang yang miskin kasih hadiah ke orang yang kaya, itu apa? Itu hal yang diperbolehkan, ya, hal yang diperbolehkan. Demikian pula orang kaya memberikan hadiah kepada orang miskin, ya. Tapi kalau karena unsur kasihan, karena unsur belas kasih, maka namanya sedekah. Maka namanya sedekah. Nah, anak kepada orang tua itu hadiah. Karena pertama anak ini wajib dinafkahi. Jadi bukan karena kasihan kita ngasih sesuatu ke anak kita, bukan karena anak kita kekurangan kita cukup, tapi karena itu anak kita, maka kita wajib menafkahi. Nah, kalau ada harta yang kita berikan kepada anak di luar nafkah, maka itu namanya hadiah. Nah, tidak boleh ngasih anak hadiah pilih kasih. Baik. Jadi dari Ibnu Katsir, ayahku menghadiahkan kepadaku sebagian hartanya. Maka ibu Amrah binti Rawahah berkata, aku tidak rela hingga engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. Jadi istrinya merasa pemberian ini sepertinya bermasalah. Ya, maka coba tanyakan dulu kepada Rasulullah SAW. Saya tidak setuju, saya tidak rela sampai kau bertanya kepada Rasul SAW. Maka ayahku berangkat menemui Nabi SAW untuk mempersaksikannya atas sedekah, atas hadiah. Ya, jadi Nu'man bin Bashir salah seorang anak yang diberikan hadiah oleh ayahnya, tidak kepada anak-anak yang lain. Jelas ini kasih. Ya. Maka ketika ayahku menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW, beliau SAW bersabda kepada ayahnya, apakah kau melakukan ini kepada seluruh anak-anakmu? Nah, jelas ya. Apakah anakmu kamu kasih hadiah semuanya? Maka ayahnya Nu'man bin Bashir mengatakan tidak. Jadi yang dikasih hadiah cuma Nu'man bin Bashir. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Lalu ayah pulang dan mengembalikan sedekah tersebut, diambil lagi hadiahnya. Dan dalam suatu riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tusyhidni idza fa inni la asyhadu ala jawrin." Kalau gitu jangan kau menjadikanku sebagai saksi, karena aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Ya, jadi Nabi SAW menolak menjadi saksi hadiah kepada anak karena pilih kasih. Dan itu kata Nabi SAW termasuk kezaliman, Dan dalam satu riwayat disebutkan apa hikmahnya, kenapa ayah tak boleh pilih kasih saat memberi hadiah anaknya. Kata Nabi SAW, tidakkah membuatmu gembira jika mereka sama dalam berbakti kepadamu? Coba dibalik. Kalau anak-anakmu semuanya berbakti, suka nggak? Maka Bashir ayahnya mengatakan, ya tentu suka. Maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu maka jangan kau lakukan. Apa artinya? Sebagaimana kamu suka mereka semua berbakti, maka mereka pun suka jika semua dapat hadiah. Ya. Sebagaimana engkau tidak suka kalau hanya satu anak yang berbakti yang lain durhaka, maka mereka juga tidak suka kalau satu anak yang diberi yang lainnya tidak. Jadi coba kita perhatikan kalau diri kita yang diperlakukan seperti itu. Apa
Baik. Jadi hukumnya apa? Indikasi dalam memberi hadiah haram, tidak boleh. Masyarakat muslim rahimahullah, di antara permasalahan yang terjadi, wis kadung sudah terlanjur, terlebih orang tuanya juga sudah meninggal dunia. Jadi orang tuanya menghibahkan aset-asetnya untuk anak-anaknya dengan pembagian yang tidak adil. Dengan pembagian yang tidak adil. Ya. Alasannya sesuai kebutuhan. Contoh, anak pertama sudah berkeluarga, sudah punya rumah sendiri. Anak kedua juga sama, anak ketiga juga sama, anak keempat masih belum berkeluarga dan masih belum punya rumah sendiri. Akhirnya orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, rumah ini nanti untuk adikmu. Sering tidak ada terjadi? Sering. Ya, sering terjadi. Maka secara hukum tidak boleh. Secara hukum tidak boleh. Karena ini pemberian yang tidak adil. Anaknya 4 yang dikasih rumah cuma 1. Maka kalau mau adil, rumah itu dibagi 4. Ya, di atas namakan 4 anak dengan pembagian yang merata. Tidak masalah perempuan dan laki sama kalau itu hadiah. Kalau itu hadiah, tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Tapi kalau itu warisan baru dibedakan. Bedanya apa? Hadiah diberikan saat orang tua masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. Ada warisan diberikan setelah orang tua meninggal dunia. Artinya orang tua masih memiliki barang tersebut, harta tersebut hingga ia meninggal dunia. Tapi kalau hadiah diberikan saat sehat walafiat, maka saat diberikan orang tua sudah tidak memiliki hak atas harta tersebut. Jadi misalkan orang tuanya habis menghadiahkan rumah kepada anak-anaknya, sama anaknya dijual, boleh nggak? Nggak boleh, boleh saja. Orang sudah beda tangan, ya sudah beda tangan. Maka ini yang perlu kita ketahui. Statusnya hadiah atau warisan tergantung, atau bahkan bisa wasiat tergantung. Ya, kalau diberikan saat masih hidup dan sehat walafiat dan langsung berpindah kepemilikan, bisa ditandai dengan tanda tangan, surat-surat, atau bisa ditandai dengan akad hibah dan semisalnya. Ya. Tapi kalau orang tua berpesan, nanti kalau saya sudah mati maka harta ini untuk ini dan untuk itu, maka namanya wasiat. Dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kepada selain ahli waris boleh, namun tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi ini soal akan dibahas dalam pembahasan wasiat. Nah, kembali kepada bahasan kita. Jadi orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya namun tidak adil sampai orang tuanya meninggal, maka apa yang dilakukan? Allah a'lam bishawab. Kalau kita mengacu kepada hadis tadi, hadis Nu'man bin Bashir, dia mengatakan bahwa ayahnya mencabut kembali hadiah, maka hadiah itu dicabut. Loh, kan orang tuanya sudah meninggal. Dia dicabut dari kepemilikan salah satu anak yang dianggap tidak adil tadi, lalu dibagi sebagai warisan yang berlaku unsur laki-laki 2 kali perempuan. Jelas ya? Nah, tapi kalau
Gimana? Ya sudah, berikan hak. Jadi anggaplah rumah itu dibagi 4, ya, anak-anaknya kan 4. Anggaplah rumah itu dibagi 4, maka 1/4-nya untuk yang tidak setuju, 3/4-nya untuk adik. Karena 2 saudara yang lain setuju, jadi haknya dialihkan ke anak bungsu. Ya, tidak apa-apa dipakai adik. Ya. Cuma dalam catatan kepemilikan, baik tertulis secara negara atau tidak, ini ada bagian anak yang tidak setuju, saudara yang tidak setuju. Ya. Jadi dia memiliki hak 1/4 pada rumah itu. Sehingga kalau seandainya terjadi jual beli, rumah itu pada akhirnya dijual lagi, laku berapa 1 M, maka kakak yang tidak setuju dapat 250 juta. Sisanya ya untuk adik, karena kepemilikan 2 saudaranya sudah diberikan. Ya. Nah seperti itu. Atau kalau adik ingin menghaki seluruh kepemilikan rumah itu, dia nyusui ke kakaknya yang tidak setuju. Ya, kalau rumah ini harganya sekian ratus juta, ya kak, ini bagianmu saya kasihkan. Setelah itu rumah ini sebenarnya milik saya. Oke, ya sudah. Nah, jadi ini apabila ada hibah yang sudah terlanjur terjadi. Kemudian, kalau ternyata hibah yang sudah terlanjur ini tidak memungkinkan untuk dicabut karena menuai pro kontra, kira-kira gimana solusinya? Si adik dikasih tahu, adik harusnya hibah itu rata, hadiah itu rata, karena dulu ayah memberikannya kepadamu dalam kondisi kita nggak tahu dulu, kita merasa tidak apa-apa, adik itu yang punya rumah kasih, tapi sebenarnya kita menginginkan, ternyata kok kita punya hak, gitu ya. Jadi tolonglah kita diberi hak atas rumah ini. Silakan kamu pakai, tapi nanti kalau kamu jual, ya kita dapat bagian sesuai dengan saham pembagian yang ada. Atau kalau kamu memiliki rumah ini, ya kamu menyusui kami, ya kamu berikan kepada kami masing-masing sesuai dengan saham. Ternyata ada nggak mau, pokoknya ini milik saya nggak mau bagi-bagi karena ayah kasih ke saya. Maka gimana solusi kita? Solusi kita ya bersabar, ya. Karena apa? Ya sudah. Yang penting kita tidak mengambil hak orang lain. Ini pesan saya. Kalau hak kita diambil ya sudah. Apalagi itu masih saudara kita. Kalau kita mau itu cuma di akhirat ya mau. Kalau tega sama adiknya sendiri. Tapi kalau nggak tega, kita hanya sekedar menyampaikan, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah. Ini yang terbaik. Namun perhatikan, jangan sampai kita berada pada pihak yang menggolimi. Contoh, kita masak adik, kakak-kakak kita nggak tahu. Sehingga ketika orang tua menghibahkan rumah itu ke kita senang. Apalagi kakak-kakak yang lain sudah punya rumah, sehingga mereka terpaksa menerima. Ada memang mereka nggak tahu hukum. Nah setelah kita tahu hukumnya, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan. Jangan ngaji mumpung mereka nggak tahu masalah ini, kita sembunyikan kebenaran. Ya, maka kita angkat lagi. Kita kumpulkan mereka. Sebenarnya rumah pemberian ayah untuk saya itu tidak sah. Saat ayah masih hidup, ayah menghibahkan rumahnya ke saya saja itu tidak sah. Harusnya kakak
sudah. Ya, maaf Kak, kalau uang saya belum punya, tapi coba rumah ini saya jual, nanti kalau laku baru kita bagi. Sudah, tidak apa-apa, bagus. Maka kita harus melakukannya. Sudah, secara secara juga. Oh maaf, betul, secara waris. Karena ini revisi ya, karena hadiah itu tidak sah. Afan. Ini apa namanya? Tanggapan yang bagus ya. Jadi hadiah tadi nggak sah, sehingga seakan-akan harta tadi kembali ke orang tua. Betul. Sekaligus ralat kalau tadi ada salahnya. Jadi harta tadi sebagai hibah tidak sah. Kalau nggak sah berarti seakan-akan harta ini balik ke pemiliknya. Siapa? Orang tua. Karena orang tua sudah meninggal, maka itu jadi harta warisan. Sahih ya. Jadi kita bagi sesuai dengan warisan. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tidak halal bagi siapapun untuk meminta kembali